mengubah batu jadi emas, tapi juga bisa meramal. Ramalanmu selalu tepat. Kali ini turun gunung menjalani cobaan. Kamu harus membantu tubuh di bawah gunung, menemukan ayah. Setelah itu jasa sempurna. Kakek dewa kekayaan, selamat tahun baru, cepat beri angpau. Kalian para pecinta uang. Hahaha. Ayo undian, ayo undian, ayo. Jangan rebut, pelan-pelan, jangan terburu-buru ya, satu persatu. Angpau kakek tahun ini tidak biasa, biar trendy. Dibuat kotak misteri. Ayo lihat apa yang kalian dapat. Turun gunung menjalani cobaan. Kakek dewa kekayaan, di angpau saya kenapa tidak ada uang, hanya ada secarik kertas. Selamat Xiao Hebao, kamu dapat hadiah besar. Xiao Hebao, kamu tidak hanya bisa mengubah batu jadi emas, tapi juga bisa meramal. Ramalanmu selalu tepat. Kali ini turun gunung menjalani cobaan. Kamu harus membantu tubuh di bawah gunung, menemukan ayah. Setelah itu jasa sempurna, maka bisa menjadi dewa. Xiao Hebao, kamu sudah bangun. Maaf, ini semua karena ibu tidak melindungimu. Ibu, ini adalah ibu di dunia bawah. Aku dewa kekayaan yang agung, anak buahku sudah berusia 3000 tahun, malah jadi pengemis kecil. Tapi, ibu cantik banget. Wah, si imut ini nasibnya besar ya. Jatuh ke danau, tidak tenggelam. Ya ampun, ternyata pemilik asli dalam perjalanan diculik dan dijual, tenggelam secara tidak sengaja. Karena tidak mati, pembeli sebelumnya sudah menunggu. Nah, gendong si imut ini, antar ke pembeli. Nanti, ditambah mas kawin kakakmu yang rugi, kamu bisa berharap menikah. Siap. Pergi, Bibi. Aku tidak menikah. Lagi pula Xiao Hebao baru 5 tahun, meskipun dia bukan keponakan kandungmu, kamu tidak boleh menjualnya. Kamu masih malu bicara. Aku membesarkanmu sebesar ini. Itu untuk memberi Yaozu, tukar mas kawin. Kalau bukan karena kamu hamil di luar nikah, melahirkan si imut ini, Mas kawinmu mana mungkin? Hanya 30.000? Makanya, tambah si imut ini, genapi jumlahnya. Tidak. aku tidak setuju. Kalian ini melanggar hukum. Aku akan lapor polisi. Berani lapor polisi? Jangan ganggu ibuku. Jangan ganggu ibuku. Sayang, apa urusanmu? Pergi. Kamu yang sayang. Ayahku kaya, tampan, dan kekar. Pria setia dan penuh cinta. Berani-beraninya kau menyakiti kami ibu dan anak. Hati-hati, ayahku akan membuatmu menyesal. Benarkah ayahmu sebaik itu? Kenapa dia tidak datang membela kalian? Sayang yang gak ada yang mau. Peduli amat. Anakku, serang. Tolong. Pergi. Kalian tidak boleh menyentuh anakku. Pergi. Sayang, kamu berani melawan? Hari ini aku akan menghabisi kalian berdua. Kepalaku, apa yang kalian tunggu? Ikat mereka. Sayang. Aduh, nak. Ada apa ini? Tempat ini sangat aneh. Kalian berdua, sayang. Mulut kalian sangat kotor. Ada apa? Gigiku, gigiku. Nak, Kau berani mengganggu ibuku? Kali ini akan kubuat kalian gak bisa bangun sampai 2 minggu. lari, aneh. Ada apa dengan hari ini? Lantai rumah sakit dililin ya? Ibu, apa yang mereka katakan itu benar? Ayah benar-benar meninggalkan kita? Pada dasarnya, aku adalah anak yang ditinggalkan. Kalau begitu, cari ayah. Tugas ini terlalu sulit. Tugas ini terlalu sulit. Maaf ya, semalam aku yang salah. Ada urusan mendesak di kantor. Cincin ini adalah tanda cintaku untukmu. Aku akan bertanggung jawab padamu.
Bukan begitu, ayah tidak meninggalkan kita, ya, hanya saja. Sudahlah, Xiao Hebao, ayo pulang rayakan tahun baru. Aku masih belum pernah di dunia manusia merayakan tahun baru. Baik, pulang dulu rayakan tahun baru. Ibu panci ini. Xiao Hebao, maaf ya, ibu sekarang tidak bisa memberimu kehidupan yang mewah, tapi kamu tenang saja, aku pasti akan bekerja keras mencari uang untuk menghidupimu. Ibu, aku tidak takut miskin. Kalau begitu, tunggu aku masak untukmu. Baik. Aku ini dewa kekayaan, pelayan kecil di bawah dewa kekayaan bisa mengubah batu jadi emas, Ibu. Lihat aku. Wah, masa, ada orang yang di malam tahun baru masih kerja? Tidak seperti aku, suamiku tersayang sudah di rumah menungguku makan malam tahun baru. Bosan. Kak, kamu nggak benar-benar akan menunggu perempuan itu kan? Ini sudah 6 tahun. Kamu benar-benar mau terpaku pada satu orang? Bertahan? Aku sudah bilang, pasti akan menemukannya. Aku harus bertanggung jawab padanya. Halo? Aku tahu aku segera pulang muah. Kalau begitu tunggu saja, aku mau pulang menemani suamiku tersayang makan. Bye-bye. Batu jadi emas. Batu jadi emas. Batu jadi emas. Batu jadi emas. Berubah. Ada apa? Sihirku tidak berfungsi. Juga tidak bisa meramal siapa ayahnya di mana. Xiao Hebao, cepat cuci tangan, ayo makan. Baik. Wah, wanginya. Sudahlah, abaikan dulu. Yang penting perut kenyang. Ayo makan yuk. Wah, ibu masakanmu ini sama dengan nenek Shishen bisa bersaing loh. Sini. Suka ya? Makan banyak-banyak. Teman-teman, klik 2 kali, 666. Klik follow di pojok kiri atas biar tidak tersesat. Katakan sesuatu, terima kasih atas donasi dari Liulian Baobao. Hah? Jadi streamer? Untung nggak? Untung? Tentu untung. Hei, ibu jadi streamer benar-benar menghasilkan banyak uang? Tentu saja untung. Nenek Liu di sebelah dengan live streaming, untuk cucunya beli rumah dan mobil. Tidak bisa mengubah batu jadi emas, tapi ramalanku selalu tepat. Aku bisa live streaming ramalan untuk cari uang. Bagus sekali, Ibu. Kita jadi kaya. Hehe. Halo semuanya, aku adalah dewa peramal Xiao Hebao. Berikan aku roket besar, aku bisa meramal segala hal di dunia. Yoyo kakak, bayi imut. Serius? Anak kecil, Yongmeng Xiao Yang Zai, masih seorang peramal kecil? Serius? King Feng He Ni Si Hua Nian. Wah, bayi ini sangat imut. Yongmeng Xiao Yang Zai, masih seorang peramal kecil? Wah. Serius? Bayi imut ini. Kenapa mirip sekali dengan kakak waktu kecil? Sayang, jangan lihat lagi. Saatnya minum asam folat. Terima kasih, suamiku. Beberapa bulan ini persiapan kehamilan benar-benar melelahkanmu. Merawat putri kecilku tidak melelahkan sama sekali. Ayo minum obat dulu. Terima kasih, suamiku. Kalau begitu, tinggallah sendiri sebentar. Aku mau mandi. Cepatlah pergi, suamiku. Baik. Kenapa ramalanku tidak akurat? Aku bisa meramal untukmu sekarang. Katakan, apa yang ingin kamu ramal? Baiklah, sudah tersambung video. Buci Xiangcai, bocah gendut, dada pau pau tau, gemuk yang lucu. Cepat katakan, apa yang ingin kamu ramal? Leng Mowang, Om Ji, dada pau pau tau, gemuk yang lucu. Kalau begitu, Coba ramal. Berapa uang angpauku? Rp10.000.
Dia sama sekali bukan peramal. Lihat aku membongkar kebohongan secara langsung. 4. 5. Aku hanya punya 5.000 uang angpau. Dia malah bilang aku punya 10.000. Pembohong kecil. Sisanya 5.000, kamu ganti dong. Udah ditambah dong. Masih ada sisa 5.000 itu disembunyikan ibumu di dalam sepatu. Maren Sheng Daniu Maren. Ibuku gego. Wah. Bu, apa kau ambil uang angpauku? Gegegego. Wah, Aku tidak. kamu tidak. Apa ini? Tidak ada. Tidak ada anak ini kenapa begini? Ini kan uang angpauku? Bu, bagaimana kau taruh uang angpau di sepatu ayahku? Ini? Ini bagaimana aku mau belanjakan? Ya ampun, sudah tercium baunya. Benar-benar tepat. Boleh juga, tapi tadi hanya contoh. Kalau mau hitung lagi harus kasih roket besar. Wah, ini terlalu tepat. Bagaimana kalau aku juga coba? Ye, dapat uang hari ini, uang pertama nih. Hei, terima kasih kakak Xiaorao atas hadiahnya. Tang Fa Jitang Shi Jitang. Pelacur kakak Xiaorao, kamu mau hitung apa? Xiao Shifu Hu Xian Feng. Sialan, dunia orang kaya enak banget. Tang Fazi Tang Si Zitang, goyang buka. Bisa bantu hitung Xiao He Bao Tudi. Aku sudah menemukan pintu dunia baru. Kapan sebenarnya aku bisa punya bayi ya? Hu Xian Feng, sialan, dunia orang kaya enak banget. Hu Xian Feng, sialan negara. Hu Xianfeng, sialan orang kaya. Tian Wang Gai Ji Hu Bie. Suan Shi Shui Wo Tui 1,000 bang. Kenapa aku jangan datang? Punya bayi. Wo Tui 1,000 bang. Kenapa aku baru datang? Wo Tui 1,000 bang. Maksudnya Kenapa apa? hitung berapa lama lagi kau bisa hidup? Maksudnya Sheng Chan Dui Delu ada apa? Sheng Chan Dui Delu ada apa? Maksudnya kamu mau mati. Masa? Dijia de Xiongdi, Tian Kiao? Masa? Dijia de Xiongdi, ya ampun, tidak. Jangan bicara sial. Gila. Chen Xiao Ji de An Xian Seng. Zui Hong Bianju, wah, bahan ada. Zui Hong Bianju, wah, bahan ada. Zui Hong Bianju, bahan ada. Zui Hong Bianju, wah, bahan ada. Wopian Busin Ze Xie. Feng Shui Ye Guiren, wanita ini sepertinya dari grup Gu. Anak kecil, berani bilang, Xiao Feng Shui Ye Guiren, kiri mobil, Xiao He Bao Hei Fen. Wo Yao Chi Chengzi, anak kecil berani bilang adik kandung direktur Gu mau mati. Ini bukan Nona Xiao Xiao. Suamimu bukan benar-benar suka kamu. Menikahimu karena kamu. Shenjia Guo Bai Sheng Chan Dui Delu. Ada apa? Polos dan mudah ditipu. Dia sekarang sedang dengan selingkuhannya. Bersekongkol membunuhmu. Kamu ngomong apa sih? Xiao Xiao Chi Tang Wayawa? Wah, suamiku padaku. Selalu menurut. Iya, orang Nona Gu Xiaorao. Anak ini dari mana? Aku tidak bohong. Ying da Pao Pao. Ada apa? Tiba-tiba OMG. Tiba-tiba OMG. Tomcat, ada penemuan apa lagi? Semua punya emosi, selalu dipenuhi. Tiba-tiba OMG. Bukan pura-pura terlalu palsu. Bukan pura-pura terlalu palsu, Tomcat. Yang ada maksud tertentu. Pagi-pagi di padang rumput. Bau! Aku tidak percaya. Cao Yuan Shang de Gobi, anak ini dari mana? Bicara di tahun baru. Cao Yuan Shang de Gobi. Anak ini dari mana? Bicara di tahun baru. Suamimu dan selingkuhannya. Ada di kamar tamu lantai 1. Xiao Xiao Citang, Wa Yawa Busin Xiao He Bao Midi. Dia masih anak-anak. Kamu bisa pergi lihat. Baik. Saya bisa pergi lihat sekarang. Tapi jika suamiku tidak berselingkuh, guru kecil, maka kamu harus memberi saya dan suami saya minta maaf. Jahat. Kakak jahat sekali. Kalau ketahuan istrimu, bagaimana dong? Tenang. Aku sudah kasih dia obat. Dia akan seperti sebelumnya. Tidur dan tidak bangun. Kakak jahat banget. Tidak mungkin. Bang Bang Ying de Shito, ada apa? Suamiku mengejarku 8 tahun, jelas-jelas sangat mencintaiku. Tidak mungkin. Seru, Tete seru. Xiaoli, ada apa? Kamu berbohong. Ruangan ini tidak ada orang.
Xiao Shifu minta maaflah. Apa yang dimaksud dengan peramal? Kena dipermalukan online, kan? Saya suka makan jeruk. Saya suka makan jeruk. Apa yang dimaksud dengan peramal? Saya suka makan jeruk. Apa yang dimaksud dengan peramal? Kena dipermalukan online. 10 berlayar demi cinta. Lebih dari 10.000. Saya tidak berbohong. Rumahmu masih ada kamar tamu lain kan? Kamu akan pergi ke kamar tamu yang dihias mawar. Bagaimana kamu tahu? Setiap kamar di rumah kami bunga di kamar tamu semuanya berbeda. Pojok barat daya, yang paling dalam. Suamimu dan wanita jahat itu ada di sana. Cukup. Suamiku tidak mungkin berselingkuh. Kamu sebenarnya siapa? Bagaimana kamu tahu tata letak kamar rumah kami? Wanita jahat itu yang kamu biayai, Daying Tao, seorang mahasiswa. Apa? Mahasiswa yang saya biayai. Banyak sekali. Kamu jangan. Saya suka makan jeruk, masih melayang lagi? Bagaimana kamu tahu? Saya pernah membiayai mahasiswa. Kamu bertemu saya berarti kamu tidak seharusnya mati. Gadis itu, di tulang selangkanya ada tato. Tomcat. Ini tidak mungkin benar kan? Itu khusus Daying Tao. Anak kecil itu benar kan? Ditatukan untuk suamimu. Tom Scott. Daying Tao, teman mulai menghitung. Tang Shisan, kelihatannya hebat ya. Saya tidak percaya. Omong kosong. Saya tidak percaya. Satpam film. Satpam film. Kakak Xiao Rao, ini adalah produk khas dari kampung halamanku. Terima kasih. MXM. X. Li Xiaoming. Kenapa Mas datang lagi? Bagaimana kalau Mbak bangun? Tenang saja. Di dalam obat yang kuberikan padanya, tidak hanya obat bius, tapi juga racun kronis. Untuk sementara, dia tidak akan sadar. Mas, kamu jahat. Banyak racun kronis, kamu memilih satu yang memengaruhi kesuburan. Dia tidak bisa hamil, mati, dan tidak ada yang bisa bersaing dengan kita. Tapi, bukankah dia punya kakak? Kakaknya sangat kaya, masa peduli dengan hal kecil ini. Obat ini paling lama 3 bulan lagi. Gu Xiao Rao pasti mati. Ternyata kamu tidak hanya selingkuh, tapi juga ingin membunuhku. Ya Tuhan, meski sudah dijaga mati-matian, katakan sesuatu. Tuan Chen, Di mana Direktur Gu? Cepat keluar, bunuh brengsek ini. Mbak Xiao Rao jangan masuk. Li Xiaoming, kamu begini padaku? Xiao Rao, Tuan dengarkan penjelasanku. Bukan seperti itu. Bukan begitu, Shushu. Sungguh jahat. Sungguh jahat. Benar. Li Xiaoming, hei, kau pria kampung, akulah yang memberimu status penduduk kota. Akulah yang memberimu rumah mewah. Akulah yang mengatur pekerjaanmu. Aku sangat berusaha mencari obat tradisional. Melahirkan anak untukmu, kau perlakukan aku seperti ini. Bukan. Oh ya, ini dia, si manis. Si manis ini yang merayuku, si manis yang menggoda. Ponselku sudah kurekam semua, kaulah yang memberiku obat Li Xiaoming. Kau mau membunuhku? Itu asam folat, ceri besar, sangat menyebalkan. Omong kosong. Aku akan bilang pada kakakku sekarang. Tunggu saja, kau harus menjelaskan pada kakakku. Kenapa kau diam saja? Jika Gu Xiao Rao kakaknya tahu, kita hancur. Iya. Gu Xiao Rao, kau si manis, kau ternyata sedang live streaming. Ah, kalian yang memaksaku. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Lepaskan. Lepas. Lepaskan tanganmu. Celaka. Cikan milik Tuan Chen. Ya Tuhan, meski sudah berjaga-jaga, dia akan pencuri dari membunuh dalam untuk rumah sulit membungkam? dicegah. Cepat Sangat lapor polisi. menakutkan. Ada yang tahu di mana rumah Gu Xiao Rao? Nona perempuan Tuan Chen. Ayo promosi dan jualan ah. Guzong, tidak baik Nona ada masalah. Cepat ke rumah Xiao Rao. Baik, Kita sampai Li kecil, pergilah ke atas lihat baik. Xiao Rao.
Bagaimana? Ada? Tidak ada. Gadis kecil, dia tidak di rumah? Kau tahu mereka pergi kemana? Ada apa? Jantungku berdebar-debar paman ganteng ini. Apa hubungannya denganku? Di mana adik perempuanku sebenarnya? Dia dibawa ke Nanshan. Nanshan. Ayo. Baik. Lepaskan. Lepaskan aku. Pergi. Cepat. Lepaskan aku. Ayo, ayo, ayo. Nona kecil kita sampai. Paman ganteng langit dan bumi belum pasti cendong-dong manusia yang berusaha. Kepung Gunung Selatan, bahkan jika harus menggali 3 kaki ke dalam tanah, harus menemukan Nona. Siap. 00000. Kenapa kau lakukan ini padaku? Kau lahir sebagai putri kaya raya. Apa yang kau tahu? Saat aku mengejarmu, kau cuek padaku demi mendapatkanmu. Aku pinjam online 1 juta. 1 juta loh, kalau tidak kubunuh kau. Mana ada uang untuk bayar hutang? 1 juta. Kapan aku pernah habiskan uangmu? 1 juta. 1 juta. Demi mendapatkanmu. Harus dong, bungkus diriku dengan baik. Ah, Dasar bajingan. Uang yang kau habiskan sendiri, kenapa kau bebankan padaku? diam kau. Sayang kecil. Dasar bajingan. Kakakku tahu dia tidak akan membiarkanmu lolos. Kakakmu tidak akan menemukanmu. Tempat ini, di seluruh dunia, hanya aku dan Kak Xiaoming yang tahu. Aku biayai kuliahmu. Biayai kau keluar dari gunung, membuatmu melihat dunia luar, tapi kenapa kau begini padaku? Karena aku sangat berterima kasih padamu. Kak Xiao Rao, kau panutanku. Kau punya segalanya. Aku ingin menjadi sepertimu. Gila kalian semua gila. Li Xiaoming, kau akan mendapat balasan. Balasan. Jangan mendekat Li Xiaoming. Demi status suami istri, aku mohon, lepaskan aku. Aku akan memohon pada kakakku, minta dia memberimu uang. Omongan seperti itu bohongin anak kecil aja. Ah, Jangan. mati saja kau. Pak Gu ada di sana. Xiao Rao. Xiao Rao, kamu tidak apa-apa? Ah, Ayo. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Xiao Rao. Bajingan? Jangan pukul lagi. Aku pasti akan membuatmu membayar harga yang pantas. Kalau berani, bunuh aku saja. Ah. Sayang kecil berani menyakiti nona besar. Ah, Xiao Rao, tidak apa-apa sekarang. Baik. Oh ya, Asisten Lee. Ya. Kamu tahu hari ini yang live streaming di mana guru kecil tinggal? Aku ingin berterima kasih langsung padanya. Setelah aku cari, akan kukirim ke WeChatmu. Baik. Guru kecil? Benar, harus berterima kasih pada guru kecil. Untung berhasil diselamatkan Tom Zikatvi. Yue Liang, orang sudah diselamatkan. Terima kasih Menyelamatkan semua satu netizen nyawa baik lebih hati. baik daripada membangun pagoda 7 tingkat Daying Tao. Anak kecil, kamu hebat. Chengzi Busi Wei de Sui Guo, streamer kecil. Ngantuk Hari ini banget kamu Cheng lelah. Zibushi Wei de Shuiguo. Menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Aku matikan live streaming dulu. Chengzi Busi Wei de Sui Guo, Tidurlah, streamer tenang semuanya sekecil. hebat, tidurlah. Tom Zikatvi, wah, streamer hari ini dapat hasil bagus. Satu karnaval saja 3.000 tian-tian. Siapa yang kasih? Ku sudah dapat lebih dari 200.000 Daying Tao. Anak kecil, kamu hebat. Bagus sekali Shui Guo Yijia. Wang kecil hari ini performanya bagus. Sebentar lagi bisa membuat ibu kaya Shi Qinghuan. Tidurlah, tidurlah.
Nanti cari ayah Woshihuan Chengzi, benar-benar peramal. Astaga, iri bicara capek. Aku juga ingin punya anak seperti itu. Para penggemar sayang, bye-bye. Xiao Hebao ngantuk. Aku mau tidur. Chen Shan Sheng dan Xiaoji. Apa mungkin Kaizhou? Bye-bye. Ah ai. Wah, tahu yang begitu lembut bisa dipotong tipis-tipis. Keahlian ibu lebih hebat dari nenek dewa masak. Ibu, hari ini kita makan apa? Makan tahu iris tipis dan juga mie siput. Aku suka mie siput. Kamu makan buah dulu, tunggu aku tunggu sebentar ya. Baik. Sihirku kembali lagi. Sepertinya kemarin siaran langsung meramal melakukan hal baik mengumpulkan pahala sihirku pulih karena sihir sudah kembali. Ayo cepat hitung di mana ayah. Kalau ayah bisa seperti kemarin paman ganteng itu sama gantengnya akan bagus. Kalian cari siapa? Kamu? Kak, pelukan 3 detik itu adalah aksi heroik menyelamatkan wanita. Pelukan 5 detik itu udah niat jahat karena melihat kecantikan. Mama kamu dan paman ini kenal ya? Bukan mama, jelas ada sesuatu disembunyikan dari aku. Paman tampan kamu dan mama aku. Apa hubungan kalian? Mama kamu ya? Dulu bekerja di perusahaanku. Ngomong-ngomong kebetulan banget. Kakakku ternyata adalah Mama Xiao Hebao. Bos dulu. Kali ini berkat Xiao Hebao menyelamatkanku. Juga membuatku sadar wajah asli cowok brengsek. Ini adalah untuk kalian 3 hadiah besar. Senilai miliaran, 10 gaun Haute Couture Chanel, 10 mobil mewah senilai puluhan miliar, senilai ratusan miliar, 1 villa istana di atas awan. Wah. Xiao Hebao, kapan kamu bisa meramal? Bisa akurat? Tentu saja. Aku ini peramal cilik yang selalu akurat. Hah? Tapi Kak Xiaorao, barang-barang ini aku benar-benar tidak bisa terima. Kaishen, oh bukan. Guruku bilang, orang yang meramal tidak boleh terlalu serakah. Hanya boleh menerima imbalan yang setara dengan ramalannya. Nah, Xiao Hebao, kamu mau apa? Keluargaku ingin bebas sepenuhnya dari kemiskinan. Juga perlu mama punya pekerjaan yang layak. Paman tampan memberi seseorang ikan lebih baik mengajarinya memancing. Bisakah kamu membuat mama kembali bekerja? Bisa membuat ibuku kembali bekerja? Ini. Xiao Hebao, terima kasih. Meskipun kamu menyelamatkan adikku, permintaan ini seharusnya aku mengabulkannya. Tapi, ibumu tidak cocok bekerja, setidaknya tidak cocok di perusahaan kita. Lebih baik kamu pikirkan dulu baik-baik keunggulanmu sendiri apa itu. Aku. Nilaiku jelek, kuliahku tidak selesai, pekerjaan juga sudah berganti puluhan kali, aku benar-benar tidak punya keunggulan. Aduh, Bu, masa kamu tidak punya keunggulan? Keahlian memotongmu, kemampuan memasakmu, koki bintang 5 Michelin, semua kalah darimu. Kamu jelas memangnya mau jadi koki. Koki? Betul. Kakakku bekerja sepanjang tahun sangat berat, dan pola makannya tidak teratur. Kena sakit maag ibu Xiao Hebao.
Maukah kamu datang ke rumah kami, menjadi koki tinggal di rumah merawat perut kakakku? Selamat datang, Xiao Hebao, Nona Su, menginap di villa keluarga Gu. Wah, kita kali ini berhasil besar. Bukan hanya dapat kerja, tapi juga rumah semewah ini. Xiao Hebao, aku tidak bisa. Aku akan gagal. Bagaimana kalau kita pulang saja? Ibu, meskipun kemampuanmu hanya 1%, harus dibesar-besarkan jadi 10%. Apalagi kemampuanmu tinggi sampai meledak. Takut apa? Ini? Ibu, kita sudah susah payah lepas dari kamar kontrakan. Kamu tidak boleh mundur. Ini adalah sup teripang dengan millet. Ini adalah kue lobak parut. Ini adalah ubi blueberry. Semua ini adalah makanan yang baik untuk lambung. Memang enak. Tunggu sebentar. Ada juga ini. Ini adalah Dasar pembawa sial. Bekerja sedikit saja kamu tidak bisa. Berapa banyak barang di rumah, semua akan kamu hancurkan. Maaf, Tante. Aku salah. Maaf. Hari ini aku pukul kamu sampai mati. Jangan pukul aku, Tante. Pukul kamu sampai mati. Maaf. Anak yang merugikan. Membuatku marah sekali. Maaf. Bukan aku. Maaf. Aku salah. Jangan pukul aku. Su Nian. Jangan pukul aku, Su Nian. Maaf. Su Nian. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Maaf, bukan aku. Paman ganteng lagi ngapain? Bukan, maaf, jangan sentuh aku. Su Nian. Kamu cuma pecahin satu mangkok. Tapi itu nggak hancurin hidupmu. Mangkok di rumahku banyak sembarang pecahin aja. Ternyata paman ganteng lagi bantu mama lepas trauma masa kecil. Cuma suaranya yang nyaring, ternyata nggak ada yang besar. Terima kasih. Syukurlah Xiaobaiwa ketemu dewa baik hatinya. Aku sampai enggak. Aku kan punya ayah kandung. Ayah kandung andai paman ganteng aja. Sepertinya sihirku belum pulih sepenuhnya. Kapan bisa ketemu ayah ya? Dilaporkan saat tahun baru, harga sayur di banyak tempat naik. Astaga, sekarang harga barang setinggi itu? Sepertinya harus live ramalan aja bantu mama cari uang sambil kumpul pahala cari ayah. Halo semuanya di live room, aku Xiao Hebao, balik lagi Tomcat. Datang-datang, host akhirnya datang. Mamaku sekarang jadi koki rumahan. Ini rumah orang lain, Tang Shisan. Host lucu banget fans, masih seperti biasa. Saya suka jeruk. Apa dukun, apa enggak nipu? Yang mau diramal, kasih roket besar ya. Lihat ular dapat rezeki. Rumah host besar banget. Akhir-akhir ini, badanku benar-benar nggak enak, cuti sakit setahun habis semua. Halo semuanya di live room, aku Xiao Hebao balik lagi. Orang yang minta kaya akhirnya buka. Xiao Hebao, tolong hitungin aku, sejak aku di rumah sakit nemu amplop merah, ada yang naik mic ya Tomcat, ada yang naik mic ya badanku, sering gak beres, Tom Zcat, Bos Dermawan. Kamu ceri besar. Bocah, cepet mulai hitung. Kamu kan asistennya paman ganteng. Tahun ular, lahir ular. Udah lama nunggu kamu.
Salah jari besar. Hitungin aku. Kok muka kamu hitam? Lihat ular dapat rezeki. Bos gagah. Kayak diselimuti kabut. Lihat ular dapat rezeki. Host, cepat liatin dia. Tang Shisan. Saya suka jeruk. Apa dukun, apa nggak nipu? Itu wajah beku di atas salju. Lihat ular dapat rezeki. Serem banget. Pertanda buruk besar pohon yang minta kaya. Akhirnya siaran langsung Paman Li amplop merah dari rumah sakit apa? Kamu nggak buka kan? Aku buka, tapi di dalam tidak ada uang, hanya ada selembar kertas seperti ini. Agak takut sama rumah sakit. Paman Li, kamu diganggu seekor ikan. Wah, Ikan. seru banget. Apa ikan ngakak? Diganggu seekor ikan. Mau dikukus atau digoreng nih? Iya. Nak kecil, Aku coba tidak bilang. bohong. Orang sial ini diganggu ikan apa sih? Ini adalah seekor yang datang untuk membalas budi beneran. Namun adalah seekor ikan koi yang dibunuh orang peramal apa. Itu tipuan kan? Dan dia sekarang ada di belakangmu. Huhuhuhu. Penyer, jangan menakut-nakuti. Ya ampun. Di belakang. Ikan koi apa sih? Sepertinya memang ada benda. Xiao Hebao, apa kamu main-main sama aku? Katakan sesuatu. Itu kan, Tomcat. Streamer apa bohong? Paman asisten Lee Tom Ziket. Wajahnya pucat sekali, masa kamu tidak lihat di belakang ada apa? Wah, mataku bermasalah ya? Kok benar-benar lihat wanita berbaju putih? Aduh, serem banget. Ada apa? Kaya, demokrasi, beradab, harmonis, bebas, setara. Tipuan kan? Bertemu Putus ular koneksi. rezeki. Pohon Agak pengabul takut. doa. Awas, Paman Lee dalam bahaya. Ini adalah titik akupuntur Zusanli. Setelah dilancarkan perlahan, penyakit lambungmu akan membaik. Benarkah? Terima kasih. Aroma ini. Aku sendiri. Hei, Apa kamu pernah pergi ke? Tidak baik, tidak baik. Paman tampan, kamu tahu alamat rumah Paman asisten Lee? ada apa? Dia dalam bahaya sekarang. Kita harus menyelamatkannya. Apa? Ikuti aku. Hei, dompet kecil, hati-hati. Ibu jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Kamu tadi bilang asisten Lee akan dilukai oleh ikan itu? Tidak akan. Manusia jauh lebih menakutkan daripada hewan kecil. Cepat, menyetir. Lemari jelek apa ini? Menakutkan sekali. Kenapa layarku hitam? Jangan-jangan benar ada ikan koi jadi siluman? Kenapa rambutku berdiri? Ini dia. Bukan? Kalian siapa? Kamu yang menipu Xiao Jin dari keluargaku. Bayar, beri kami mahar 500.000. Bukan. Xiao Jin apaan? Gila? Kamu yang gila. Ini, kalian berdua bukti pertemuan rahasia. Jangan banyak omong. Jangan banyak omong. Beri saya 500.000. Atau, serahkan Xiao Jin sekarang. Bukan. Xiao Jin apaan? Mahar apaan? Kalian gila ya? Cepetan keluar. Apa? Kamu tuh nggak mau tanggung jawab sama kakakku? Aku sungguh nggak kenal Xiao Jin. Kalian fitnah dan memeras. Aku akan lapor polisi. Cuma 500.000 doang. Kamu nggak mau bayar. Tuh kan. Kamu orang pertama yang berani nggak kasih kami uang. Hari ini aku akan tunjukkan padamu akibatnya kalau berani macam-macam. Minggir. Cepetan minggir.
Ah. Aduh, minggir. Dengan perintah ini cepat, berhenti. Untung aku datang tepat waktu. Bangkit! Apa yang baru saja terjadi? Mana pedangku? Kalian berdua, ibu dan anak, hampir menciptakan bencana kematian paman asisten Lee, membuatnya tewas seketika. Dari mana datangnya bocah perempuan ini? Jangan ngawur. Nenek, kakak ikan koi sudah menjadi ikan mati. Kalian masih menggunakan namanya untuk berbuat jahat? Tidak takut dia dendam dan mengganggu ketentraman kalian? Nenek apaan? Jangan cari hubungan di sini. Kakak ikan koi sangat dirugikan. Dia bilang dia tidak tahan lagi. Apa maksudnya dirugikan? Masih kecil, sudah berlagak seperti hantu. Xiao Hebao. Kamu tidak apa-apa? Tidak baik, ini energi jahat. Energi jahat. Tidak baik, itu energi jahat. Energi jahat? Kakak Jinli, dia dipukuli sampai mati oleh mereka. Kultivasinya bertahun-tahun hancur dalam sekejap, menumpuk banyak kebencian. Jadilah energi jahat. Dia. Kamu, orang tua bangka bangun. Nenek. Kumohon kalian, jangan tinggalkan nenek. Aku akan cari cara. Aku akan cari cara menyembuhkan nenek. Aku mohon kalian. Xiao Jin. Nenek. Hanya kamu? Kamu, si manis. Kamu seperti orang tua bangka sial. Ya, orang tua itu sudah 80 tahun, terbaring di tempat tidur sekarat, membuang-buang uang. Dan kamu, hanyalah seorang yang dipungutnya. Barang tak berguna, matilah. Xiao Jin. Cih, jangan berpura-pura seperti ini. Aku tidak takut pada kalian. Iya, kalau benar-benar siluman ikan koi, bahkan tidak punya tubuh fisik, tidak berguna sama sekali. Dari Xiao Hebao, kamu di dalam? Tubuh fisik. Tampaknya aku hanya bisa meminjam tubuh orang lain. Diam. Kakak Jinli, kau sebelumnya hanya memiliki terlalu banyak kebencian, terjebak di sini. Tapi jika kau benar-benar ingin membunuh, maka kau benar-benar tidak bisa kembali. Aku tidak peduli. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang peduli padaku. Tunggu nenekmu. Kau masih ingat nenekmu? Nenek. Nenek sudah lama kesal sama mereka. Dan kakak ikan koi, kau pada dasarnya baik hati harus konsisten dari awal sampai akhir. Apa gunanya? Di dunia ini orang baik tidak panjang umur. Orang jahat bertahan 1000 tahun karena tidak ada keadilan. Aku akan menuntutnya sendiri. Bukan begitu, nenekmu tidak ingin kau hidup dalam kebencian sebelum meninggal. Dia meninggalkan sesuatu untukmu di bawah pohon dekat kolam. Apa? Ini yang ditinggalkan nenek untukmu. Ini. Nenek sudah tua, tahu suatu hari nanti akan meninggalkanmu. Dia takut kalau suatu hari dia pergi kau tidak akan kenyang. Jadi dia menabung banyak uang untukmu agar kau tidak kelaparan. Ikan kecil, lain kali jangan bodoh, jangan sampai tertangkap lagi.
Nenek, Nenek sangat menyayangimu. Dia pasti tidak ingin kamu dibutakan oleh kebencian tersesat tidak bisa lagi berlatih. Kakak ikan koi ini mantra keberuntungan mulailah berlatih lagi. Aura buruknya hilang. dompet. Terima kasih. Aku akan berlatih dengan baik, selalu mengingat nenek. Yuh, Ada apa denganku? Rasanya seperti bermimpi panjang, mimpi yang sangat panjang. Sangat sedih, sangat pilu. Aku ketakutan, kukira dia hebat. Ternyata ikan bodoh. Iya bodoh. Orang lain bicara sedikit saja langsung pergi. Lucu sekali. Diam. Bu, apa yang kamu lakukan? Dasar perempuan gila. Ikan koi kecil melihat keluarga kalian kasihan, baru berubah wujud manusia untuk membawa keberuntungan bagi keluarga kalian. Makanan, pakaian kalian, minuman, barang-barang semua dibawanya. Tapi kalian, karena tidak mau merawat orang tua yang sakit parah, malah membunuh mereka. Kamu berani kau pukul aku. Aku tampar kau sampai mati. Energi begitu besar mending simpan untuk melampiaskan di penjara. Bawa pergi, antar ke kantor polisi. Giring. Mau apa? Jangan. Jangan. Pak Gu Untung, ada kalian? Jika bukan karena kalian, aku benar-benar habis di sini. Hei. Lelaki sama lelaki jangan saling sentuh. Hei. Ya. Hei ibu. Nian. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Zhao. Silakan masuk. Baik. Ibu saya, apa dia tidak apa-apa? Tenang saja Dr. Zhao tadi, memberinya suntikan, ibumu ya, sebentar lagi demamnya turun. Ibu baru saja mengalami kejadian Kak Koi, sekarang badannya lemah. Oh iya, masih ada sup ayam di panci, aku ambilkan untuk ibu. Baik kalau begitu, pelan-pelan ya. Baik. Jangan pergi, aku takut. Tenang saja, aku tidak pergi. Paman tampan, Ibu. Ibu mudah sekali terluka. Tanpa perlindungan ayah benar-benar tidak bisa. Di mana ayah? Ayah, di mana kamu sebenarnya? Kakek Chaishen. Kakek Chaishen. Hai Xiao Hebao, bagaimana di dunia manusia? Apakah kamu membantu Mami menemukan Papi? Belum. Kali ini kakek Dewa Rezeki, kamu menemuiku apakah untuk memberitahu di mana Papi? Bukan. Nih, Wah, angpau. Tidak. Terakhir kali kakek Dewa Rezeki saat kamu memberi angpau itu adalah turun gunung untuk menjalani cobaan. Kali ini kakek Dewa Rezeki, apa rencana jahatmu lagi? aduh, kali ini kakek tidak menipumu loh. Ini hal yang baik. Buka saja, kamu akan tahu. Aja. Jimat penyelamat. 3 hari lagi, papimu akan mengalami kecelakaan. Gunakan jimat ini bisa menyelamatkan nyawanya. Apa, Papi akan celaka dalam 3 hari? Benarkah? Tapi aku belum menemukan Papi.
Di mana papiku? Di mana papiku? Di mana sebenarnya papiku? Pesta pernikahan. Pesta pernikahan apa? Maafkan aku. Tadi malam aku yang salah. Ada urusan mendesak di perusahaanku. Cincin ini adalah tanda cintaku untukmu. Aku akan bertanggung jawab padamu. Dia, Gunanzo. Direktur Gu, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Biarkan aku yang bicara dulu. Sebenarnya aku selama ini mencari seseorang, sudah 6 tahun. Setelah aku menemukannya, Direktur Gu, ada apa? Direktur Gu wanita yang kamu cari itu, alamatnya sudah ada kabar. Apa? Ternyata dia sudah punya wanita yang disukai. Adikmu akan menikah besok di hotel di Hau. Jangan lupa datang ya. Apa? Menikah? Ternyata resepsi pernikahan itu punya paman brengsek. Ibu, bisakah kamu mengajakku ikut? Aku datang. Akhirnya aku bisa bertemu ayah. Xiao Hebao, kenapa kamu senang sekali? Shu Nian. Keponakanku yang manis. Adik kandungmu menikah. Kamu bawa uang berapa? Tante, ini amplop merah yang aku siapkan. Semoga mereka berdua bisa selamanya bersama sampai tua. 500. Shu Nian. Ini zaman apa sekarang? Kamu memberi 500? Tante, gaji bulan ini belum dibayarkan. Aku cuma punya tinggal 500 saja. Benarkah? Apa ini? Tante, ini uang hasil kerja Xiao Hebao, bukan milikku. Serahkan padaku. Anak haram kecil ini, bukankah dia dibesarkan dari makanan rumahku? Hari ini, karena sudah datang, miliknya pun harus diserahkan. Ini hasil kerja kerasku dari siaran langsung. Kenapa harus kuberikan padamu? Berhenti! Sepertinya gigi palsumu sia-sia berani-beraninya mengganggu aku dan ibu. Anak haram, kali ini kalian pura-pura jadi hantu. Jika hari ini uang ini tidak kau berikan padaku, bawa ibumu dan pergi dari sini. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak peduli dengan pesta pernikahan buruk kalian. Kalau bukan karena bisa di sini bertemu dengan ayahku, aku tidak akan datang. Apa katamu? Ini alamat yang kamu cari. Orangnya mana? Mungkin sudah pindah? Tidak apa-apa, Guzong. Langkah selanjutnya, pasti bisa ditemukan. Hei, Guzong. Sudah tidak pagi lagi, langkah selanjutnya mau kemana? Bapak Li mengundang saya menghadiri resepsi pernikahan putrinya. Oh, Bapak Li. Kalau begitu saya antar Bapak. Guzong benar-benar perhatian, putri sopir menikah, sampai bisa mengundang Anda. Jangan menjilat saya, lanjutkan mencari orang. Baiklah. Jangan-jangan, Xiao Hebao sudah tahu? Xiao Hebao, kamu barusan bilang, apa, Dedi? Kemarin saya meramal. Ramalan mengatakan Dedi akan muncul di resepsi pernikahan hari ini. Lalu apakah kamu tahu siapa dadimu? Tentu tidak tahu. Wah, anak haram. Kamu benar-benar punya ayah? Ini kakakmu yang miskin dan anak haram yang dilahirkannya? Bau miskin. Menyengat sekali. Shu Nian. Ku dengar ini hasil perbuatanmu yang hamil karena main-main? Memalukan. Bukan, aku tidak. Awalnya aku hanya berani berbuat, tapi tidak berani mengakui. Kamu sendiri yang tidak menjaga diri. Apa maksudnya awal-awal ini? Bukan, aku tidak. Berani membantah? Shu Nian, beberapa hari tidak bertemu. Aku hampir tidak mengenalimu. Shu Nian, apakah akhir-akhir ini kamu mendapatkan pria kaya? Berbicara begitu percaya diri. Sudahlah, aku malas bicara dengan kalian.
Xiao Hebao, kita tidak jadi ikut resepsi ini. Ayo pergi. Berhenti. Berani-beraninya kamu mengganggu di resepsi pernikahan anakku? Hentikan. Kalian sedang apa? Guzong, bagaimana kamu bisa datang? Paman tampan, bagaimana kamu di sini? Aku sih datang untuk menghadiri pernikahan putri Paman Li. Kalian, kenapa juga di sini? Kemarin aku meramal. Kata ramalan, ayahku akan muncul di pesta pernikahan hari ini. Jadi aku mencari ayahku. Mencari ayahmu, Guzong? Guzong, Anda kenal ibu dan anak ini? Dia adalah koki pribadiku. Koki, Guzong, Guzong, jangan sampai tertipu olehnya. Dia sih dihamili pria sembarangan, kotor sekali. Pria sembarangan? Guzong, kamu tidak tahu, keponakanku ini sangat genit dan suka menggoda pria. Tante, apa yang kau omongkan? Kenapa? Apa aku salah? Kamu tidak cantik. Apa kau bisa membuat perutmu digedein? Kau tahu betul, dulu itu kecelakaan. Apa-apaan dengan perempuan murahan sepertimu? Apa kau pikir dulu yang menidurimu itu orang besar seperti Gudong? Dia sudah punya wanita yang disukai. Aku tidak bisa biar orang lain tahu, dia ayahnya Xiao He. Tentu bukan Guzong, orang besar seperti itu. Tapi dia juga bukan orang yang genit, dia juga orang yang baik. Hanya saja dia sudah meninggal. Yang meninggal lebih dihormati. Mulai sekarang kalian jangan omong kosong lagi. Apa? Bukannya 3 hari lagi. Ayah ternyata sudah meninggal. Tidak mungkin. Aku akan meramal sekarang. Ibu, kau berbohong, ayahku sama sekali tidak mati. Dan Paman Tampan adalah ayahku. Apa? Paman ganteng itu adalah ayahku. Apa? Usia semuda ini, ambisimu lumayan besar. Andai Pak Gu adalah ayahmu, kamu bisa. Itu? Otakmu jangan-jangan kejepit pintu, ya? Apa yang kukatakan semuanya benar. Kalau tidak percaya, tanya ibuku. Ibu? Ini memang. Halo? Halo, Pak Gu. Wanita yang Anda cari dulu sudah ditemukan. Sudah kubilang tidak mungkin. Katak ingin memakan daging angsa. Malah berani mengait-ngaitkan dengan Pak Gu. Anak haram, coba lihat dirimu sendiri. Seperti apa? Kalian bicara apa? Xiao Hebao benar, akulah ayahnya. Ayah! Apa? Anak haram, mana mungkin. Aku, Gunanzhou, mulai sekarang, tidak ingin lagi dari mulut kalian mendengar anak haram 3 kata itu. Xiao Hebao, kita pergi. Ayah, tunggu sebentar. Kamu rampok uang 50.000-ku, belum dikembalikan kepadaku. Curi uang 50.000 saya, kamu belum balikin ke aku. Siapa yang ambil uang kamu? 15 menit yang lalu kamu curi uang 50.000 saya. Tidak ada. Ternyata di belakang jatuh. Dari mana uang sebanyak ini? Haha, jadi milikku. Jijik, apa itu? Ini namanya keserakahan seperti ular menelan gajah. Biar kamu tidak sombong lagi makan tai aja. Papa, Mama, ayo kita pergi. Akhirnya aku ketemu Papa. Maaf ya dompet kecil, tadi paman bohong sama kamu. Sebenarnya aku bukan ayahmu. Padahal aku sudah hitung dengan benar, kamu adalah ayahku. Aku tahu kamu tidak mau bikin ibu malu, tapi kalau ketahuan oleh ayah kandungmu tahu, dia akan sedih. Mama, Papa, kenapa? Sebenarnya dompet kecil adalah... Halo, ada apa? Guzong, kenapa tadi kamu matikan telepon saya? Kali ini benar-benar ketemu wanita itu? Apa? Ibu, kenapa ayah tidak percaya padaku? Xiao Hebao, ayahmu dia. Tidak. Pak Gu, dia sudah punya orang yang disukai. Kakek Kaishan sebelumnya bilang, kontak fisik antara pria dan wanita menandakan suka. Itu tidak terhitung. Kalau begitu, kamu suka ayah?
Orangnya mana? Di sana. Bukankah dia presiden grup Gu? Aku tidak kenal dia. Apa yang dia cari padaku? Halo, namaku Gunanzo. Maaf, 6 tahun lalu. Apa kamu pernah pergi ke Hotel Yunzo? Hotel Yunzu. Tolong selamatkan aku. Aduh, pergi sana. Tidak mau urus urusanmu ini. Bantu aku. Ternyata dia mengiranya aku wanita malam itu. Sepertinya, selama aku memalsukan identitas wanita itu, maka sisa hidupku ada harapan. Benar. Orang itu adalah aku. Pak Gu. Orang yang kita cari selama bertahun-tahun ini, sekarang akhirnya ketemu. Tapi aku lihat kamu, sepertinya tidak terlalu senang ya. Apa yang berbeda? Perasaannya berbeda dengan malam itu. Dan baunya juga berbeda. Sudah bertahun-tahun berlalu, mungkin Nona Bai ganti parfum ya? Atau mungkin sebenarnya Anda sama sekali tidak suka Nona Bai? Pulang dulu? Baik. Aku mengerti. Kok yang gigi mengerik? Kakakku dia terhadapmu mami punya perasaan suka. Bagaimana kamu tahu? Kakakku ini dia tidak pernah berbohong. Tapi dia membela mamimu bohong. Kalau bukan hati yang bergetar, apa lagi? Tapi mami bilang Daddy dia punya wanita lain yang disukai. Tidak mungkin. Kakakku ini, dia workaholic. Mana mungkin dia bisa suka orang lain? Kalau begitu, aku punya senjata rahasia. Apa? Ini benang merah Dewa Jodoh. Satu benang menentukan seumur hidup. Hei, Xiao Hebao. Kamu harus hati-hati. Jangan sampai salah orang. Tenang saja, kali ini ayah dan ibu pasti berhasil. Tidak baik, Pak Gu, Nona Bai dia. Hachi. Aduh, salah orang. Selesai Xiao Hebao. Ada apa ini? Xiao Hebao. Ah maaf, aku benar-benar tidak sengaja Xiao Hebao, apa yang kamu lakukan? Ini bukan salahku, ini semua salah paman asisten Li. Dia tiba-tiba muncul. Ini benang merah Yue Lao. Kalau sudah terhubung, kamu harus dengan orang yang terikat makan dan tinggal bersama, tidak boleh lebih dari 1 meter. Xiao Hebao Ini obat untuk alergi bulu kucing. Terima kasih. Masih ada sedikit bulu kucing di wajahmu? Bagaimana kalau aku bantu bersihkan? Baik. Omong-omong, Xiaoli. Ya, ada. Tadi kamu mau bilang apa padaku? Aku tadi mau bilang, Nona Bai bilang, dia kontrakannya habis dan tidak punya tempat tinggal, mau tinggal di sini. Sakit. Oh, sakit ya? Bu Shu bisa sedikit lebih lembut? Kalau dia mau tinggal, biarkan saja, aku punya kewajiban padanya. Meskipun aku punya kewajiban padanya, tapi dia juga tidak bisa memaksa aku secara moral. Kamu bantu dia cari tempat tinggal. Wah. Hehe. Sepertinya ayah sedang dimarahi ibu ya. Benar juga ayah tidak patuh dan cari bibi lain pantas. Kakek Chaishen sebelumnya bilang, ayah akan mendapat bencana 3 hari lagi. 3 hari lagi berarti besok ayah. Aku pasti akan menyelamatkan ayah. Pak Shu gimana ya? Kamu ini tingkat profesionalnya luar biasa ya. Tentu aja, Pak. Asisten ibuku dulu pernah jadi dokter forensik paruh waktu lo forensik. Pak Gu. Hari ini mau makan apa biar aku siapin dulu. Yang penting ringan aja. Jadi kamu suka yang ringan, ya?
Pak Shu, ini. Pak Gu, soal masakan ini. Gak suka ya? Suka. Suka banget. Jadi Pak Gu gak mau coba. Coba? Coba? Nanzo. Nanzo. Kamu datang ke sini? Direktur Gu, aku menyewakan rumah untuknya, tapi dia menangis dan meronta-ngotot tidak setuju, seperti aku yang meninggalkannya, jadi aku tidak ada pilihan, hanya bisa membawanya ke sini. Nanzo, apa kamu tidak menginginkanku lagi, Nanzo? Kumohon, tolong aku, kenapa dia di sini? Halo, aku adalah koki pribadi Direktur Gu. Hanya hubungan itu. Tidak ada masalah lain. Tentu tidak. Sepertinya mereka belum saling mengenali Nanzo. Bagaimana kamu bisa di rumah memelihara wanita lain? Jangan bicara sembarangan. Kami tidak punya hubungan apapun. Hei, ibu-ibu tunggu aku. Hei, rumit dan sulit diurai. Hubungan antar manusia sungguh sulit. Sebaiknya aku pergi live streaming cari uang. Halo semuanya, aku Xiao Hebao kembali lagi. Streamer cilik, akhirnya kamu online. Apakah asisten spesial waktu itu baik-baik saja? Sudah tidak apa-apa, hidup sia-sia. Melihatmu berpakaian compang-camping. Sekarang baik-baik saja, hidup sia-sia kucing. Berikan kesempatan pada anak muda. Sekarang seluruh kota Cloud tahu streamer cilik adalah peramal handal ramal lagi, nggak naik harga kan? Semua tenang Linda, hitungkan aku dong. Tidak akan naik harga 13. Aku sikat dulu baru hitung. Sikat terus, tongkat-tongkat, terima kasih streamer. Semua bisa dihitung. Halo guru kecil. Sekarang seluruh tubuhku hanya 1000. Aku isi roket. Bisakah kamu hitungkan aku? Mulai belajar mengeongan. Angela, kirim. Kakek kamu sudah berusia 40 tahun. Masih mau hitung nasib? Aku suka memotong kucai. Kakek, kamu sudah berusia 40 tahun. Aku suka memotong Aku kucai. suka hidup memotong sia-sia. kucai. Masih hitung nasib apa lagi? Om, jangan dengar mereka. Kamu mau hitung apa? Hidupku begini saja. Satu-satunya yang bisa aku lakukan adalah meramal untuk anak-anakku. Aku bilang kalian Ruyuan terlalu capek. Kenapa kakek tidak percaya padaku? Alasan jelek apa? Ruyuan terlalu capek? Ruyuan terlalu lelah? Mau hitung ya hitung saja. Ruyuan, kenapa tidak percaya padaku? Sangat Ini belajar adalah Leo. permintaan Berikan terakhirku. padaku. Ini Aku permintaan butuh kesempatan kesempatan ini. Siwen. Zigo, Om, bagaimana Aku kirim kamu roket membuktikannya? Sebelum aku mati, hanya ingin meramal untuk anak-anakku. Jiumi, streamer Wenhan, cepat turun dari lantai, hanya ingin meramal untuk anak-anakku. Jiumi, cepat bantu Om hitung nasib. Jiumi, streamer hanya ingin meramal untuk anak-anakku. Kakek Chen, jangan khawatir. Huaman Lu, betul streamer. Orang yang tenang seperti Krisan, jangan khawatir. Huaman Lu, hitung dulu untuk Om. Orang yang tenang seperti Krisan, astaga. Ini, ada yang ingin dikatakan? Orang yang tenang seperti Krisan. Astaga, ini perasaan lama bicara perlahan. Tang Sanshi, aku juga ingin meramal. Kakek Chen, jangan khawatir. Apa yang ingin kamu katakan, katakan perlahan. Masyarakat ini bisa memberi orang kesempatan untuk bicara perlahan. Tomcha, tidak baik. Daying Tao, jangan putus asa. Aku di pabrik mesin bekerja seumur hidup Tang Shisan. Kuang Wo Suyao Daying Tao, Tang Shisan, aku sangat ketakutan. Dulu Kuang Wo Suyao Daying Tao, Taiye Daying Tao, sangat menakutkan. Daying Tao, ternyata begitu, saat kulkas, Daying Tao, ternyata begitu Daying Tao, sangat menakutkan, Daying Tao, sangat menakutkan, aku bekerja siang malam, Daying Tao, ternyata begitu aku bekerja siang malam, Daying Tao, aku bekerja siang malam Xiao Wang, kakek ini juga kasihan baru, menambah stok tua pensiun dipecat, bahkan tidak punya uang pensiun Tomcha, mau lompat dari gedung, kakek ini, juga diganggu oleh anak muda, Tomcha, menikah lompat lambat, ini kakek, Daying Tao, jangan putus asa, juga diganggu anak muda, jangan putus asa, juga diganggu anak muda, Daying Tao, jangan putus asa. Sudahlah, Pak Chen, jangan berpura-pura di sini. Hari ini adalah hari terakhirmu di perusahaan ini. Hari terakhir. Tasku alatku. Apa maksudmu, Supervisor Chen? Aku belum pensiun. Kamu ini, kakek tua, masih ingin pensiun? Mimpi kali kamu. Sekarang, perusahaan punya kebijakan baru, akan memecat kalian yang imut-imut ganti, dengan anak muda, meningkatkan efisiensi. Aduh, apa maksudnya? Kau bilang aku di pabrik ini sudah bekerja seumur hidup katanya mau dipecat begitu saja? Atas dasar apa, Yo?
Berani main tangan? Usir dia keluar. Masih tanya atas dasar apa? Kamu yang sudah tua renta. Barang tua adalah sampah yang tidak diinginkan siapapun. Sampah seharusnya dibuang ke tumpukan sampah. Pergi. Dulu saat aku baru masuk pabrik aku sudah menjadi karyawan teladan Daying Tao, sangat menakutkan. Direktur pabrik membujukku, Daying Tao, Daying, memaksaku, orang berbakat ini, untuk tinggal. Daying Tao, ternyata begitu memaksaku, orang berbakat ini, untuk tinggal, Daying Tao, memaksaku, orang berbakat ini, untuk tinggal. Daying Tao, sangat menakutkan. Daying. Tom Cha, mau lompat dari gedung, kakek ini. Tom Cha, tidak baik. Bagaimana puluhan tahun berlalu Encha, mau lompat dari gedung, semuanya berubah? Xiaowang, kakek ini orang yang kasihan. Keahlianmu tidak berubah. Zuzhuya dunia juga tidak berubah. Karena kemampuanmu sangat kuat mau lompat dari gedung, kakek ini. Segera akan ada yang datang. Tom Cha, tidak baik. Tom Cha, mau lompat dari gedung kakek ini, segera akan ada yang datang. Tom Cha, tidak baik mempekerjakanmu kembali. Mau lompat dari gedung kakek ini. Membuatmu bergaji jutaan per tahun. Membuatmu bergaji jutaan per tahun. Jangan putus asa. Membuatmu bergaji jutaan. Daying Tao, sangat menakutkan. Daying Tao, ternyata begitu, apa? Segera akan ada yang datang akan merekrut Anda kembali memberi Anda gaji 1 juta per tahun. Mengapa gaji 1 juta per tahun diberikan pada seorang kakek tua? Mengapa gaji 1 juta per tahun diberikan pada seorang kakek tua? Aku seorang kakek tua gaji 1 juta per tahun. Mana mungkin? Kerja keras cuma gaji 3.000. Setiap hari bekerja keras, guru muda, terima kasih sudah menghiburku, aku juga tidak punya harapan. Setinggi itu, hanya berharap aku tidak menjadi beban bagi anak-anakku. Bisakah kamu menghitung untukku? Bahkan tidak berani memikirkannya nasib anak-anakku ke depannya, bahkan tidak berani memikirkannya. Aku merasa seperti seorang wanita. Mereka semua baik-baik saja, Kakek Chen. Jangan bertindak gegabah. Hari-hari kebahagiaanmu, orang tua ini bijaksana. Masih di depan Xiaowang, orang tua ini bijaksana. Sangat baik pada anak-anak Xiao Jie. Xiao Ting. Benar? Begitu mendengar bisa menikmati kebahagiaan dari anak, ayah langsung tersenyum. Kalian tidak perlu lagi yang terbaik. Kakek tua mau lompat dari gedung. Hei Kakek Chen, jangan daji. Sepertinya akan terjadi sesuatu, kamu akan segera mendapat pekerjaan. Sudah, ternyata akan terjadi sesuatu. Kakek tua mau lompat dari gedung. Jika tidak menggunakan jimat ini, Kakek Chen pasti mati. Tapi jika menggunakan jimat ini, bagaimana jika tidak bisa menyelamatkan ayah? Bu, setelah ini kau tidak akan pernah bilang, aku tidak punya semangat. Sudahlah, yang penting selamatkan orang. Setinggi ini, aku ternyata tidak mati. Siapa itu? Kupikir siapa yang melompat dari sini. Ternyata kau ini, kakek tua, lompat dari lantai 2. Seru? Aku sudah bilang dari dulu, suruh kau pergi. Kau masih di sini melompat ancam aku. Kalau kau sudah bosan hidup, mau mati pergilah jauh. Jangan di sini membuat seluruh pabrik kita repot. Aku tidak. Aku tidak pernah berpikir untuk menyusahkan orang di pabrik, aku hanya tidak ingin hidup. Kau ini kakek tua, kau tidak ingin hidup? Kau masih hidup kan? Zhao Xiaojun, kau pukul aku. Pukul kau kenapa? Jangan lupa, kau selain seorang supervisor juga suami anak perempuanku menantuku. Aku sudah lama suruh anakmu putus hubungan denganmu. Dasar orang tua, jangan coba-coba hubungan keluarga di sini. Xiao Ting adalah anak kandungku, kau tidak izinkan dia bergaul denganku, apa maksudmu? Cih, dasar kakek tua, tua penuh penyakit. Masih mau menyusahkan anakmu sendiri. Menurutku, kau memang jahat. Nomor HP baru anak perempuanku, berikan padaku. Aku mau tanya dia sebenarnya apa yang terjadi? Aku beri kau. Aku tendang kau. Dasar orang tua. Cepat pergi. Jangan di sini menghalangi kita. Pak Chen ini tidak pernah membalas informasi rekrutmen ulang kita. Jangan-jangan dia pikir kita hanya kirim pesan, tidak sopan, tidak bisa. Kita harus pergi sendiri melihatnya. Pak Chen tua, kenapa kau ada-ada saja mengganggu supervisor Zhao? Iya, kau juga sudah menghasilkan setengah hidup, uang dari pabrik. Harusnya cukup, cepat pulang, jangan memalukan di sini. Kau bilang aku cari uang dari pabrik. Kenapa kau tidak bilang pabrik itu menghisap nyawaku? Hisap nyawamu?
Nyawa murah berapa harganya? Cepat pergi. Jangan di sini mengganggu pandangan supervisor kami. Apa keluarga kalian tidak punya orang tua? Apa kalian sendiri tidak akan tua? Bagaimana kau bisa begini padaku? Kenapa begini padamu? Dasar kakek tua. Tadi bukannya kau sendiri mau bunuh diri. Kebetulan aku punya botol pestisida. Kau bawa botol pestisida ini lari ke depan pabrik dan minum itu. Kau mati, masih bisa memberi anakmu yang anak laki-laki tidak berguna itu sedikit uang. Kakao. Berhenti. Berhenti. Berani sekali kamu. Om, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kamu. Dari grup Chengzhen yang terdaftar? Direktur utama. Wah, Pak Zhao, apa kabar? Om, apa masih ingat saya? 20 tahun lalu. Anda menolak bergabung dengan perusahaan kami. Anda sendiri? Aha, waktu itu Anda bilang, Anda akan mengabdi di pabrik ini seumur hidup. Sekarang, karena Anda bukan lagi pekerja pabrik, kami menyiapkan sebuah kontrak baru yang dirancang khusus untuk Anda. Gaji tahunan 3 juta. Kami harap Anda mau bekerja sebagai teknisi di perusahaan kami. 3 juta per tahun? Apa tidak salah? Gaji saya sebelumnya cuma 30.000. Itu karena mereka tidak tahu betapa pentingnya Anda. Tenang saja, Andalah aset yang paling berharga. Apa benar yang Anda katakan? Hahaha, tampaknya master muda itu. Ramalannya tepat? Perusahaan kami di utara kota, jadi mudah untuk pulang pergi naik mobil. Jangan. Pak Chen, keahlian Anda sangat berharga. Terimalah. Ya, Wah, kakek Chen kamu hari ini berpakaian rapi sekali. Jangan-jangan mau pergi kerja? Ya, penggemar drama pendek senior, kakek Chen hari ini ganteng. Tidak kusangka aku seusiamu, yang sudah tua masih bisa mendapatkan pekerjaan yang sebaik ini. Penyiar kecil, terima kasih ya. Penyiar kecil, terima kasih ya. Penyiar kecil, terima kasih ya. Jadi besar, kakek Chen, apakah kamu mendapat pekerjaan bagus? Wow. Renjian Ziking. Kakek Chen, jangan renjian. Jen King, kakek Chen jangan sedih. Zaman tidak akan melupakan cinta kakek Chen. Tidak perlu terima kasih renjian Jen King. Kakek Chen jelas-jelas Anda. Jen King, Chen Yuyu, renjian Jen King. Chen jelas-jelas Anda renjian Juking. Kecuali kakek, jangan sedih, dirimu sendiri hebat. Besok grup kami ada pameran lukisan bawa ibumu Wang Ran. Penyiar kecil, hitung juga untukku Airan. Penyiar kecil, hitung juga untukku, ayo ikut meramaikan. Baiklah, aku paling suka meramaikan. Papa, Mama. Aku juga tidak ingin datang. Sepertinya waktunya telah tiba. Tali merah yang diikat akhirnya menghilang. Papa, Mama. Kita sekarang bersiap-siap untuk menghadiri pameran lukisan kakek Chen. Baik. Hai. Su Nian, karena kamu dan Gunanzo belum saling mengakui, maka Gunanzo hanya bisa menjadi milikku. Halo? Tolong bawa Hao Hao kembali. Aku angkat telepon dulu. Ayah, kenapa setiap kali ke hotel pasti angkat telepon? Kalian masuk dulu, nanti aku menyusul. Baik. Ayo kita masuk. Baik. Tunggu. Apa kalian punya undangan? Undangan apa? Saya kakek Chen Guodong yang diundang. Chen Guodong. Dia itu di sini, dengan gaji 3 juta per tahun. Kepala teknisi, kalian, kerabatnya, Bukan teman online. teman online. Iya. Ayo pergi. Penipu kecil dari mana? Main ke sana. Ini bukankah Phoenix kecil yang mengendalikan api? Tidak baik Yin dan yang kacau Phoenix api terbang sembarangan. Akan terjadi kebakaran di sini. Kelihatannya tampaknya bencana ayah hari ini terkait dengan api besar. Ayah selamat. Paman cepat evakuasi orang-orang. Kebakaran apa sih? Aku bilang ya, jangan ngomong sembarangan di sini. Tadi bilang penipu kecil, sekarang benar-benar menipu. Anakku, Xiao Hebao memang bisa meramal. Katanya semua benar. Kamu harus percaya padanya. Oh iya. Lihat, ini apa? Sungguh, atasan tidak benar, bawahan jadi miring. Seorang anak ngomong sembarangan, bahkan orang tuanya ikut menipu. Anda siapa? Saya istri Gunanzo. 2 orang ini terus menipu suamiku dan tidak mau pergi dari rumahku. Apa yang kau bicarakan? Tanda jelek.
Kapan kamu jadi istri ayahku? Kamu berani-beraninya panggil aku tante jelek. Wah, astaga, di sini akan terbakar. Hei, kamu, bocah kecil ini. Kenapa sih gak ngerti omongan? Sana main. Aku bisa tidak masuk, tapi kamu sekarang harus mengevakuasi orang-orang. Aku harus dengerin kamu, bocah kecil. Suruh-suruh, ya, kamu pikir aku bodoh? Bapak ini, jaga anakmu baik-baik, cepat bawa dia pergi. Kalau kamu memang tidak bodoh, percayalah pada perkataannya. Benar. Kalian cepat tinggalkan tempat ini. Tempat ini sebentar lagi akan terbakar. Di sini akan segera terbakar. Om dan Tante. Kalian, tolong. Mereka, satu besar satu kecil, dua penipu, di sini mengganggu ketertiban. Usir mereka keluar. Ayo pergi. Xiao Hebao, kamu tidak apa-apa. Aku tidak peduli kalian ibu dan anak. Ada masalah dengan otak kalian, sekarang juga pergi. Celaka. Di dalam terbakar. Apa? Kebakaran? Cepat. Ayo, celaka. Ayah masih di dalam, aku harus menyelamatkannya. Ayah masih di dalam, aku harus menyelamatkannya. Cepat pergi, Xiao. Xiao Hebao, kamu tunggu di sini, aku pergi, pasti di sini, jangan lari-lari. Ayo, kamu cepat keluar. Pergi. Gunanzo. Kembali, pintunya di sana. Ada kebakaran, apa kau tidak tahu? Aku tahu, aku mencari seseorang. Kau pergi. Berbahaya. Gunanzo. Kau gila ya, tidak tahu terima kasih. Seharusnya aku tidak pedulikan kamu. Gunanzo. Gunanzo, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, ayo. Hei. Hei, Mbak. Kau pada lari keluar semua, tapi kamu malah lari ke dalam. Ternyata demi suami kamu. Kamu ngomong apa? Dia bukan suamiku. Meskipun sekarang bukan. Dengan kejadian hari ini, kalian harusnya nikah. Aduh. Kamu tidak diam saja di Gunung Kilin, malah datang ke sini nakal. Bagaimana kalau di sini benar-benar terjadi kecelakaan besar? Ada korban jiwa semua kultivasimu, tidak cukup untuk bayar. Aku salah. Pukul pantatmu sebagai peringatan. Apa Mama? Kalian nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kita pulang. Anak-anak, kalian nggak apa-apa? Kak Nanzu, kamu nggak apa-apa? Aku tadi khawatir banget. Ya, memang bikin kamu takut, ya. Saking takutnya sampai nggak peduli sama ayah. Enggak, aku tadi keluar cari orang padamkan api. Lah. Oh, jelek. Bukan, Tante Lepca, kamu pinter sekali. Kasihan Mama yang bodoh, terus lari ke dalam api. Kamu, Kak Nanzo, jangan dengar anak-anak ngomong sembarangan. Anak-anak tahu apa? Pak Chen. Api-api sudah dipadam-padamkan. Hei, nona kecil. Makasih banyak. Makasih. Bagus, nggak perlu jimat penyelamat. Ayah jadi selamat deh. Ayah. Nanzo. Ayah, Gunanzo. Ibu ayahku hanya terkena kayu sedikit luka dalam saja. Dia melakukannya demi menyelamatkanku. Ibu ayah tidak peduli hidup atau mati demi menyelamatkanmu. Dia benar-benar pahlawan cinta sejati. Xiao Hebao, jangan bicara sembarangan. Kamu sudah bangun. Minum air sedikit. Nanzo, kamu baik-baik saja, Nanzo? Aku tidak apa-apa.
Heh, kan sudah kubilang. Hei, sudah kubilang, aku akan segera memberikannya padamu. Aku akan menjadi istri tuanku. Apa yang kamu desak-desak? Ada apa? Tidak apa-apa. Ini kan aku melihatmu selamat dari bencana. Untuk merayakan, aku menghabiskan uang untuk membeli beberapa pakaian. Bibi teh hijau, bahkan jika kamu mau merayakan seharusnya membeli pakaian untuk ayahku, kamu menghabiskan uang untuk dirimu sendiri. Tapi malah dibebankan pada ayahku, apa maksudnya? Kamu menganggap ayahku bodoh? Apa yang kamu bicarakan? Aku sudah cacat begini sudah sangat menderita. Apa salahnya aku belanja sedikit? Kamu yang cacat ini? Bukan karena ayahku. Apa ini pemerasan moral? Kamu diam. Aku ingin lihat kamu. Ternyata pura-pura. Tante teh hijau. Aneh banget. Kakimu jelas-jelas pincang, kenapa masih terasa? Apa kamu baru saja merasakan sakit? Aku. Enggak kok. Enggak sakit. Aku enggak sakit. Beneran enggak sakit? Enggak. Pasti beneran enggak sakit? Aku enggak apa-apa, enggak sakit. Kamu ngapain sih? Dasar anak nakal. Ayah, coba lihat perempuan jahat ini, dia berdiri, jelas-jelas dia bohong sebelumnya. Bai Meng kamu. Aku. Tante teh hijau. Apa kamu bilang kamu wanita yang dicari ayah selama bertahun-tahun? Itu juga bohong. Mustahil. Gunanzo, dengar ya, kamu tidak boleh meninggalkan aku. Aku sudah melahirkan anakmu. Apa? Hau-hau. Hau-hau, sini masuk. Cepat panggil ayah. Ayah. Apa kamu mau meninggalkan aku dan ibu? Enyahlah, penipu, dari mana kau? Ayahku hanya punya satu anak, aku. Kaulah penipu. Hei. Xiao Hebao, kau tidak apa-apa? Astaga, itu telepon dari kakek Chaishen. Ayah, jangan percaya padanya. Aku keluar sebentar untuk menerima telepon. Menerima telepon. Segera akan membongkar kebohongannya. Hei, Ya, aku sangat merindukanmu. Kakek. Xiao Hebao, beberapa hari ini di dunia fana. Bagaimana kabarmu? Lumayan. Ada apa, kakek Chaishen? Apa kau merindukanku? Xiao Hebao, kali ini turun ke dunia untuk menjalani takdir, banyak mendapat manfaat. Bisa dianggap sempurna. 3 hari lagi kembalilah. Apa? 3 hari? Anda kenal ibu dan anak ini? Paman tampan itu adalah ayahku. mustahil. Xiao Hebao benar, akulah ayahnya. Ayah? Aku, Gunanzo, mulai sekarang tidak ingin dari mulut kalian mendengar kata anak haram 3 kata itu. Awalnya enggan turun ke dunia. Tak disangka waktu di dunia cepat sekali berlalu. Tapi ayah dan ibu belum bersama. Tunggu sampai aku menjodohkan mereka, baru kembali. Hei. Xiao Hebao. Xiao Hebao, ayo kita pulang. Aku tidak bisa pulang sekarang. Tante jahat itu masih menipu ayah. Aku belum. Jangan, Xiao Hebao, laporan tes DNA sudah keluar. Hau-hau, memang benar putra kandung Gunanzo. Kita pergi. Apa itu tes DNA? Ibu ada apa? Sepertinya ibu terlihat sangat sedih. Apa itu tes DNA? Ada apa dengan ibu? Sepertinya ibu kelihatan sedih. Hau-hau cepat, biar ayah melihatmu dengan baik. Hau-hau ternyata benar-benar anakku. Seandainya mereka milikku. Gunanzo, kamu mikirin apa? Setelah punya hau-hau kamu sudah tidak layak jadi ayah Xiao Hebao, lagi pula laki-laki dewasa laki-laki dewa harus bertanggung jawab pada anak, Bai Meng. Saya akan urus prosedur keluar rumah sakit sore ini. Kamu bawa hau-hau pulang dan beres-beres, pindah ke rumah Gu saja. Baik, Nanzo. Hau-hau ayo kita pulang.
bilang selamat tinggal pada ayah. Wow. Ibu, ini rumah baru kita. Benar, Hau. Mulai sekarang kamu adalah tuan kecil keluarga Gu yang jadi pusat perhatian. Bagus banget, Ibu, bagus banget. Dengar semuanya di dalam. Mulai sekarang aku tuan kalian. Kalian semua sudah mati di tanganku. Cepat meremang pada tuanmu. Kamu budak tua dan bodoh. Barang ini lumayan. Aku ambil. Ini satu-satunya peninggalan cucuku yang malang. Kembalikan. Diam, wanita tua. Berani bilang lagi aku bunuh kamu. Tidak mungkin. Salah ya, ramalanku tidak mungkin salah. Dia adalah ayahku. Aku tidak boleh membiarkan wanita jahat merebut ayahku. Itu kakak Sokubus, yang memberi hadiah berharga padaku. Itu bisa membuat ibuku sangat menarik. Semangat ibu, biarkan ayah tetap di sini. Sekarang saya menerima Hau. Untuk menjadi koki rumah tangga memang tidak terlalu cocok. Anting ini. Sudahlah. Hanya sepasang anting. Hilang ya sudah. Entah bagaimana dia sekarang keadaannya. Tidak. Anting adalah barang pribadi. Seharusnya dikembalikan. Oh ya, baru beberapa hari. Kok pintunya sudah diganti? Dasar bocah manis. Sungguh sulit diusir, ganti pintu saja untuk mencegahmu. Kamu. Pintu itu, kamu pasti tidak bisa membukanya. Cepat, seperti perintah hukum. Buka. Ayah. Berhenti, ini rumahku, kata ibuku. Kamu dan ibumu kalian berdua tidak ada yang baik. Aku perintahkan kamu sekarang keluar dari sini. Apa ayahmu itu ayahku? Diam. Bahkan tidak bisa membuka mata bocah kecil. Mau pukul aku? Ayo pukul aku. Bangun. Sakit. Berani kau serang aku? Aku marah. Boneka mimpi buruk. Ternyata matamu tidak bisa terbuka, penyebabnya karena benda ini. Jangan sentuh aku. Celaka, boneka mimpi buruk mengamuk. Boneka mimpi buruk mulai mengamuk. Hau, kamu tidak apa-apa. Hau. Kamu yang suka pamer dan sombong, tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar. Perempuan bodoh yang selalu membuat masalah, membuat dia menindasku. Hau, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu pada ibu? Tolong. Tante jelek, ini adalah boneka yang hidup dengan menghisap mimpi buruk anak-anak. Boneka mimpi buruk. Hanya jika dipakai pada anak-anak baru bisa terus berkembang. Lihat betapa laparnya dia. Sepertinya sudah lama tidak memakan mimpi buruk bayi. Apa-apaan ini? Hau, anak durhaka. Lepaskan ibu cepat. Tante bodoh, jangan buang tenaga. Untuk memecahkan kutukan boneka mimpi buruk ini, kamu harus membakar pakaian ayah kandung Hau untuk mengumpulkan energi positif dan menekan energi jahat. Mana kemeja ayah? Berikan padaku. Aku bisa mengambil energinya. Ayah apa? Cepat, jangan buang waktu. Cepat atau kamu akan mati. Sudahlah, aku sendiri yang ambil. Tidak berguna. Hau tidak punya ayah. Ayahnya sudah lama meninggal. Apa? Jadi ternyata Hau bukan anak kandung ayah. Kakalau sekarang bagaimana? Sekarang kita hanya bisa mencoba apapun, meskipun putus asa. Anak kecil, kamu melakukan apa lagi? Mulut paling bau yang ekstrem pasti berbalik. Tentu bisa menyerang kutukan paling kejam. Alam semesta luas, semangat luhur lindungi. Boneka mimpi buruk sudah teratasi, aneh sekali kalau dipikirkan.
Sudah bertahun-tahun tidak mendengar berita tentang boneka mimpi buruk. Berarti dia dalam kondisi buruk. Selalu tidak menemukan anak kecil untuk ditumpangi. Sekarang malah muncul di tubuh Hao. Jangan-jangan kalian mencurinya kan? Mona, kecil. Dia yang merebutnya dariku. Bahkan barang orang tua pun direbut. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Hao, kenapa kamu? Kalian apa-apakan Hao? Kenapa sekarang pingsan? Dia hanya pingsan sementara. Tidak, ini kesempatan bagus. Aku harus memanfaatkannya. Aku sudah menggunakan teknik Kui Hua Dian Shui, menutup 7 lubang dan 3 titik akupunturnya. Setidaknya dia akan tidur sehari. Sudah lama bermimpi buruk, harusnya dia istirahat dulu. Setelah dia cukup istirahat, dia akan bangun sendiri. Namun, meskipun boneka mimpi buruk sudah diusir, tapi kamu sudah banyak berbuat jahat menipu terlalu banyak orang. Jadi mulai sekarang, kamu harus mengumpulkan niat baik. Agar anakmu bisa sembuh total. Mengumpulkan niat baik. Apa yang harus kulakukan agar bisa mengumpulkan niat baik? Tentu saja beritahu ayah bahwa kamu menipunya Hao bukan anaknya. Baik, aku akan memberitahunya sekarang. Ternyata jika kita mengenai titik lemah yang paling penting, orang jahat pun akan kehilangan akal. Asalkan Hao bisa sadar, aku bisa melakukan apa saja. Lihat, bukan aku yang tidak menelepon. Dia yang tidak mengangkat. Kalau begitu, kirim SMS ke ayahku. Aduh, baiklah. Aku akan kirim sekarang. Sudahlah, aku hitung dulu di mana ayah. Ternyata papa ada di rumahku. Oh, kamu? Oh. Masuklah. Minum air dulu. Di rumah sudah tidak ada apa-apa. Kualitas airnya lumayan. Ada keperluan apa datang ke sini? Ini. Kembalikan padamu. Terima kasih. Kamu mencari Xiao Hebao, kan? Xiao Hebao pergi bermain. Kalau begitu, kamu datang lain kali saja. Baik. Kalau begitu, aku pergi ya. Aduh. Pak Gu. Aku bukan datang untuk Mencari Xiao Hebao. Aku datang untuk mencarimu. Hei, Guzong. Guzong. SSD. Kamu mau apa? Jangan panggil aku Guzong. Panggil aku Xiao Gugu. Xiao Gu? Katanya kalian manusia di dunia fana bukannya paling suka ini, stocking hitam? Ini bukan stocking hitam. Ini namanya jaring ikan. Tidak apa-apa. Aku masih punya yang lain. Aduh, katanya. Aku masih kulkas 2 pintu. Kamu mau buka? Hah? Tidak, aku tidak mau buka. Aku suka kamu. Kamu pasti mau buka. Apa yang kamu bicarakan? Ayah, aku datang. Kitalah yang benar-benar keluarga 3. Perempuan jahat itu sudah kuusir keluar. Aku bilang aku suka kamu. Kamu jadi senang. Aduh, kamu ngomong apa sih? Kata-kata liar gitu, aku bisa senang nggak? Hempehak. Kata lain isi hati lain. Kenapa? Kamu takut? Enggak. Aku takut apa? Bukan pertama kali kan? Apa yang bukan pertama kali?
Ada sesuatu yang mengontrol aku. Cepat pergi. Cepat. Shu Nian. Kamu sengaja ya? Shu Nian. Kalau kamu begini lagi, aku benar-benar nggak tahan lagi. Papi mami kalian lagi ngapain? Kok rasanya kalian lihat aku nggak seneng ya? Mana ada? Haha. Apa? Ini bukan yang aku siapkan untuk Mama Jimat Iblis. Bagaimana kamu bisa memakainya? Baiklah, papaku dia akhirnya normal. Shu Nian orang dari Hotel Yunzhou 6 tahun lalu. Adalah kamu. Aku. Papa bodoh, kamu kenapa baru tahu sekarang? Papa, lihat, ini bukan tanda cinta yang kamu berikan pada Mama. Kalian berdua punya sepasang. Tanda cinta ini, aku selalu membawanya. Orang yang selama ini aku cari adalah kamu. Bagus sekali. Orang yang selama ini kamu cari adalah aku. Kalau begitu, kalau Bai Meng? Aduh, Mama bodoh. Sudah ku bilang Bai Meng itu adalah penipu-penipu. Shu Nian. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Wah, Papa, kamu bisa mencium pengantinmu. Hahaha. Tahun baru. Untuk Xiao Hebao kita. Semoga tahun baru penuh semangat baru, damai dan sejahtera. Bersatu dan utuh. Xiao Hebao, ayo, makan Tang Yuan. Tahun baru ya harus makan Tang Yuan. Baik, Ibu. Salah, tahun baru harus makan pangsit. Tang Yuan. Pangsit. Tang Yuan. Pangsit. Tang Yuan. Pangsit. Tang Yuan. Xiao Hebao. Tang Yuan, Tang Yuan, Tang Yuan. Kakek Dewa Rezeki. Tang Yuan. Makan pangsit. Kakek Dewa Rezeki. Xiao Hebao, tugasmu sudah selesai. Ayo kita pulang. Ayah, Ibu Bibi Xiaorao, asisten Li kakek-kakak ikan mas, tugasku sudah selesai. Aku harus kembali. Kuharap kalian tidak melupakan Xiao Hebao selama ini. Xiao Hebao, kalian akan bertemu lagi. Ayo kita kembali. Ayo. Kakek Dewa Rezeki. Bolehkah aku memberi ayah dan ibu dan kakak-kakak di depan layar paman-paman dan bibi-bibi hadiah kecil? Tentu saja boleh. Untuk ayah dan ibu kakak, paman dan bibi semua, penuh berkah rezeki melimpah tahun baru, penuh keberuntungan. Keberuntungan. Haha. Selamat tahun baru Imlek.